bahwa setelah mencermati, setelah mengamati, setelah mendalami dan mendengar dari masukan istri saya, dari anak-anak saya, dari keluarga dekat saya, dari teman-teman sejawat saya, dan dari nurani saya yang paling dalam, maka pada kesempatan ini saya Razman Arif Nasution alias Dr. Pertama, menerima putusan dari hasil kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana bunyi kasasi tersebut dinyatakan bahwa kasasi saya ditolak. Artinya putusan Peradilan Negeri atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dan dikuatkan lagi oleh Pengadilan Mahkamah Agung, maka putusan itu sudah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap. Hanya saja surat tersebut belum saya terima. Tentulah sebelum saya terima, maka saya akan menunggu dan akan tetap beraktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah kantor hukum saya sudah tersistem, sehingga jika ada satu dan lain hal termasuk terhadap saya, kantor hukum saya tetap berjalan tanpa kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, dari diskusi dengan istri saya dan lain sebagainya, teman sahabat sejawat, pada kesempatan ini saya merasa bahwa putusan kasasi yang menolak kasasi saya itu adalah mungkin dalam pertimbangan kami ada kekeliruan yang mendasar dari seorang Razman dan dari Firdaus sebagai kuasa hukum saya. Karena itu saya pada kesempatan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Sunarto, kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, kepada hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Hakim Agung, kepada hakim-hakim tinggi seluruh Indonesia, kepada hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, kepada panitra seluruh Indonesia, kepada panitra pembantu seluruh Indonesia. Jika saya Razman Arif Nasution dan adik saya, Saudara Firdaus Oiwowo, telah melakukan dugaan kegaduhan di ruang sidang sehingga menyebabkan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya yang saya sebutkan tadi merasa tersinggung pada saya. Saya berharap pada kesempatan ini permohonan maaf saya ini dapat dipertimbangkan, dapat dimaafkan. Saya merasa dan tim kami merasa kok sepertinya ini bukan lagi pertarungan saya dengan Hotman, tapi pertarungan saya justru karena ada sedikit kegaduhan yang itu pun saya tidak sengaja. Kalau teman-teman media lihat pada saat itu videonya ada, saya dalam keadaan tertekan. Saya sebagai seorang terdakwa tidak sedang beracara, saya cukup tertekan karena persidangan itu sudah yang ke-5 kali. Setelah 4 kali sidang sebelumnya saya merasa saya tertekan. Dan sidang pertama, yang kedua, ketiga itu selalu ada komplain dari pengacara saya, tapi tidak pernah didengar, sehingga puncaknya tanggal 5 itu ketika sidang dinyatakan tertutup. Pun demikian,
Kalau itu dianggap sebuah kesalahan, dan setelah saya telusuri lebih dalam, setelah saya koreksi lebih dalam, maka saya atas nama keluarga dan diri saya sendiri dan seluruh tim hukum saya, terutama Saudara Firdaus Oyobo, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga lewat permohonan maaf saya ini kiranya dapat mengetuk hati Bapak Ketua Mahkamah Agung dan para jajaran di bawahnya untuk kita bisa bersinergi ke depan. Kenapa? Karena sesungguhnya bagi saya dengan Saudara Firdaus, hukuman pembekuan berita acara sumpah atau BAS itu sudah lebih dari cukup. Dibekukan berita acara sumpah saya dan Firdaus itu adalah 11 Februari 2025 yang lalu. Kalau kita hitung dengan sekarang, Februari, Maret, April, Mei, sudah 15 bulan. Saya kira ini sudah pukulan yang berat bagi kami. Saya tidak bisa terlalu leluasa harus melakukan apa kepada tim saya. Kalau Adinda Firdaus sempat naik meja, itu pasti di luar kendali saya. Tidak mungkin saya menyuruh dia naik meja. Tapi Adinda Firdaus juga sudah menyampaikan kepada saya, itu tidak dia sengaja. Dan kami secara tulus juga sudah meminta maaf. Pun demikian, pada kesempatan ini, saya secara khusus hanya membuat preskon ini khusus menyampaikan permohonan maaf saya di seluruh Indonesia kepada seluruh hakim, terutama Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para hakim agung seluruh Indonesia dari Mahkamah Agung, para ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia, para ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia, para hakim-hakim pengadilan tinggi dan negeri seluruh Indonesia, panitera seluruh Indonesia dan panitera pembantu seluruh Indonesia, bahkan seluruh staf yang ada di jajaran Mahkamah Agung sampai lapisan bawah. Jika saya dan Adinda Firdaus dianggap salah, dan mohon kiranya agar hukuman yang diberikan kepada saya cukup sudah selama ini, dibekukan berita acara sumpahnya, diolok-olok oleh netizen, dan kasus ini sebenarnya kasus yang sangat remeh sekali, tapi karena ketersinggungan barangkali saya menduga mungkin tersinggung Bapak Ketua Mahkamah Agung dan yang lain ke bawahnya, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dan kiranya ke depan langkah hukum yang saya akan tempuh kiranya dapat dipertimbangkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, dalam pertimbangan hukum seugianya, kami melihat kalau mengacu pada KUHP dan KUHP baru, bahwa seseorang yang sudah diputus bersalah dan atau ketika akan memutus oleh hakim, selayaknya dipertimbangkan tentang aspek di mana seseorang yang dihukum di bawah 5 tahun atau ancaman hukuman tidak di atas 5 tahun atau 5 tahun, maka dapat dilakukan berupa hukuman kerja sosial dan atau denda. Saya berharap ini dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran ke bawah di bawahnya. Dan insya Allah tim saya akan mengajukan PK. Saya berharap nanti PK juga akan membuat novum-novum yang dijabarkan, dan kiranya ini dapat menjadi pertimbangan yang tulus dari saya, dan kiranya ditanggapi secara jernih dan hati yang teduh oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran-jajaran di bawah. Kenapa? Karena saya jujur, keluarga saya, anak istri saya, sebagai seorang manusia, otomatis tentu mereka terganggu, pikirannya terganggu aktivitasnya. Tapi sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, suami dari istri saya, om dari ponakan saya, adik dari abang saya, kakak saya di kampung, maka saya sebagai seorang lawyer tetap akan tegak lurus, dan saya ingin agar apa yang terjadi kepada saya kiranya dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung lewat Wakil Ketua atau jajaran yang ada di bawah. Karena sesungguhnya kasus ini
kasus yang sangat ringan sekali, tapi menjadi berat mungkin karena pelapornya public figure, karena saya sebagai pelapor public figure, ditambah lagi kemarin ada sedikit kegaduhan di ruang sidang, yang itu sama sekali saya sampaikan tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan lembaga peradilan. Tidak ada sedikit pun itu niat untuk mengancam, apalagi dengan kekerasan. Itu hanya terjadi secara spontanitas. Kalau saudara lihat bagaimana saya di situ, saya ditenangkan oleh banyak orang karena saya di situ sudah sangat tertekan, apalagi saya hanya sebagai seorang terdakwa yang bukan sedang melakukan tindakan atau profesi sebagai seorang lawyer. Jadi itu saja saudara-saudara respon kita hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sekali lagi saya tidak akan sembunyi, saya tidak akan melarikan diri, saya akan tetap ada di Indonesia, saya akan tetap ada di dalam negeri, dan saya tidak akan pergi kemana-mana. Tolong sikap saya ini jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena saya juga tidak mau dibandingkan. Ada orang yang tidak ingin menjalani itu, biarlah itu menjadi pikiran dari orang tersebut, sedangkan saya punya pikiran tersebut. Namun demikian, sekali lagi saya yakin dengan menutup hati yang paling dalam dari Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran ke bawahnya, tolong saya diberi maaf, karena saya dan Adinda Firdaus sama sekali tidak bermaksud untuk menghina, apalagi melecehkan hakim dan lembaga peradilan. Itu cukup. Terima kasih. Oke, Bang, artinya Abang siap menjalani hukuman 1,5 tahun, Abang? Kalau dihitung dari masa persidangan, berarti tinggal berapa? Oh, dia tidak dihitung karena saya enggak. tidak ditahan. Karena saya tidak ditahan, maka itu nanti akan dihitung ketika saya menjalani. Hanya saja kita lihat ya kapan suratnya saya terima, dan saya yang akan mengambil langkah untuk bagaimana saya kooperatif. Saya terima kasih kepada banyak teman-teman, termasuk Bang Hercules, teman-teman saya mensupport saya. Tenang Bang Adinda tidak bersalah, kita paham, tapi barangkali itu tadi, sehingga mungkin ada ketersinggungan dan lain sebagainya dari hakim. Saya terima kasih Bang Hercules dan teman-teman yang lain, banyak juga teman-teman sahabat saya perlu sebut namanya. Terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih dukungan kalian semua wartawan. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan benar-benar sebuah hal yang di luar dugaan saya. Ada seorang perempuan yang bernama Putri Prima Aprilia Maki yang saat ini sudah divonis bersalah. Artinya bahwa tidak benar kalau saya itu merekayasa. Kan sebelum ini kan Hotman bilang bahwa Rasman itu merekayasa, bahkan disebut saya maladministrasi, malpraktek seorang lawyer. Tadi tidak pernah dikatakan dilecehkan, tidak pernah memberikan kuasa. Di persidangan ternyata itu dibuktikan ada perbuatan itu. Malah Hotman bilang suka sama suka. Iklima bilang tidak, malah dia menangis di ruang persidangan. Jadi bagi saya putusan ini sebenarnya itu tadi, mungkin saya waktu itu merasa dalam tekanan sehingga muncul sedikit kegaduhan di dalam, maka saya melihat bahwa terbukti bahwa Iklim Hakim itu ada hubungan hukum saya, karena Iklim Hakim bukan public figure juga, dia bukan artis top, dia cuma mantan Aspri Hotman yang sudah ramai di berita bahwa dia mundur dan dia bertemu saya jadi memberi kuasa. Itulah yang saya sampaikan. Tetapi ternyata pada saat sekarang ini dia pun divonis 6 bulan penjara. Artinya bahwa saya tidak merekayasa. Saya berharap kiranya ini dipertimbangkan, karena saya sedang beracara menegakkan profesi saya sebagai seorang lawyer yang diatur oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Terutama pasal yang mengikat tentang itu, pasal 16, 17, 18, semua mengatur. Nah, tetapi sekali lagi, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang praktisi hukum, apalagi saya sudah dikenal di negara ini bahkan mancanegara, saya harus taat dan saya akan melakukan upaya hukum yang konstitusional, misalnya PK dan lain sebagainya, permohonan keluar di tempat yang lain, tempat yang menurut saya pantas untuk saya ajukan permohonan kiranya agar saya tidak divonis yang pernah divonis tersebut. Itu saja. Terima kasih. Dari mana, Pak? Ayo,
Nah, tadi kan sempat menyinggung kalau misalkan akan mengajukan penegasan apakah apa Itu tidak bisa saya sebut sekarang karena itu menjadi rahasia daripada tim saya. Tapi tim saya ini kolaborasi Jakarta, Medan, Aceh, kemudian Batam. Kita akan kolaborasi Senurian Union, semua kita collab. Ya kita sudah punya beberapa novum yang itu nanti akan kita ajukan secara. Saya berharap bahwa dengan saya sudah divonis dengan ditolak kasasi saya, itu sudah lebih dari cukup. Di mana saya sebagai seorang lawyer sudah dibekukan basnya dan saya berharap kiranya bisa segera diaktifkan. Dan saya melihat bagaimana Adinda Firdaus itu sangat tidak bisa lagi beracara dan lain sebagainya, walaupun kami masih boleh menerima klien di kepolisian, di kejaksaan, di KPK dan lain sebagainya, litigasi non litigasi yang sikapnya tidak berada di ruang persidangan. Jadi tentang novum-novum itu ya kami sudah pelajari. Sedari awal pun kita sudah lihat bahwa ini bisa menjadi novum atau bukti baru yang akan kita. Bang, berarti sekarang menunggu eksekusi dari pengadilan Abang ya? Mempersiapkan diri seperti apa mungkin? Kita akan menunggu dan tentu kita sangat siap untuk itu dan tentu kita akan kooperatif sembari nanti tim saya itu akan mendalami apa yang harus kami lakukan sebagai langkah-langkah hukum yang konstitusional. Yang saya ingin clearkan dulu pada sore hari ini bahwa saya meminta maaf dengan tulus hati, dengan jiwa besar saya, dengan kesadaran saya penuh. Saya menyatakan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai jajaran di bawahnya, kiranya antara saya dengan seluruh jajaran hakim dan lembaga peradilan dianggap selesai. Sehingga saya merasa beban saya menjadi ringan sebagai seorang praktisi hukum. Jangan lupa saya ini manusia juga yang bisa khilaf dan salah. Dan saya yakin bahwa tindakan saya tersebut juga tidak melampaui yang sampai melempar atau sampai saya mengancam dan lain sebagainya. Itu hanya dalam bentuk komplain yang menurut saya waktu itu sebatas itu. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Sampai dibekukan Basar dan Firdaus dan sampai dilaporkan ke Barreskrim dan akhirnya saya divonis seperti ini. Sehingga dari lubuk hati yang paling dalam saya mengetuk hati Bapak Ketua Mahkamah Agung, kiranya saya dapat dimaafkan dan ke depan insya Allah saya berkomitmen untuk mari akan menjaga bahwa lembaga peradilan itu sebagai sebuah lembaga yang sakral yang harus kita jaga bersama-sama marwah. Bang, izin mungkin untuk kelanjutan